Halo semuanya, perkenalkan saya Carla Suci Lestari. Di sini kita akan mempelajari tentang ego defense mechanism dari Sigmund Freud. Sebenarnya apa sih ego defense mechanism itu? Jadi, ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan untuk mempertahankan citra diri. Menurut Freud, tiap orang pasti memiliki mekanisme pertahanan egonya tersendiri yang dipengaruhi dari pengalamannya ketika bertumbuh dewasa. Biasanya, mekanisme pertahanan ego adalah hal yang berkaitan dengan tidak sesuainya harapan dengan kenyataan. Kemudian ada 8 macam ego defense mechanism menurut Freud. Di antaranya adalah represi, reaksi formasi, displacement, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Nah, represi merupakan upaya meredam suatu dorongan lalu menekan ke alam bawah sadar sehingga tidak memungkinkan individu tersebut dapat mengolahnya secara rasional. Contohnya, seseorang langsung mengganti topik obrolan agar ia tidak teringat dengan almarhum ayahnya. Kemudian reaksi formasi, yaitu dorongan yang ditekankan ke alam bawah sadar yang dapat menembus alam sadar dengan melakukan hal yang bertolak belakang dengan dorongan tersebut. Contohnya adalah suami yang membenci istrinya tiba-tiba memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Displacement merupakan tindakan pengalihan objek sasaran untuk memuaskan kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan kepada objek atau orang lain. Contohnya adalah seorang ayah yang melampiaskan kekesalannya terhadap atasannya kepada sang anak atau orang-orang yang berada di rumah. Nah, berikutnya ada fiksasi, yaitu menolak untuk menuju tahapan perkembangan selanjutnya karena pada tahap berikutnya penuh dengan kecemasan. Individu yang sangat tergantung dengan individu lain merupakan salah satu contoh pertahanan diri dengan fiksasi. Kecemasannya lah yang menghalanginya untuk menjadi mandiri. Kemudian berikutnya adalah regresi, yaitu bentuk mekanisme pertahanan diri yang mengembalikan individu pada tahapan perkembangan sebelumnya. Contohnya adalah seseorang menggigit kuku jarinya ketika sedang merasa cemas. Selanjutnya adalah proyeksi, yaitu mengurangi kecemasan dengan cara memindahkannya kepada orang lain. Contohnya adalah ketika kita membenci seseorang, kita beranggapan bahwa orang tersebut juga membenci kita. Lalu ada introyeksi, yaitu menempatkan kualitas positif tertentu pada objek yang kurang sesuai. Contohnya adalah kita melampiaskan perasaan kita kepada seseorang dengan cara menyakiti diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sublimasi, yaitu mengubah dorongan primitif dengan cara mengikuti norma sosial yang berlaku. Contohnya adalah seseorang yang memiliki emosi tinggi melampiaskan emosinya tersebut dengan berlatih bela diri.